Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru syiyam lil mu'minin tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, jamaah Masjid Baitul Mukmin Pesona Candi 4 dan 5 yang saya hormati, dan segenap santriwan santriwati Remas Masjid Baitul Mukmin sebagai generasi penerus perjuangan syiar agama Islam di masjid yang kita cintai ini, yang kami banggakan dan kami cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana banyak sebutan-sebutan yang bagus untuk bulan Ramadan. Di antaranya adalah Syahrul Mubarak, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Ibadah, dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya menyebut bulan Ramadan sebagai bulan yang mubarak. Qala Nabi SAW, atakum Ramadan syahrul mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikumus siyam, diwajibkan oleh Allah kepadamu berpuasa. Dan kemudian dibuka pintu-pintu langit dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Dan kemudian para setan-setan dikurung, dibelenggu, diikat, ya, biar nggak mengganggu. Pinter, ya. Nah, itulah salah satu hikmah bulan Ramadan, ya. Setan-setannya dikurung agar bisa puasa dengan baik, menghindari segala larangan yang dapat membatalkan puasa, ya. Nah, ini
bagus sekali. Para hadirinnya orang-orang yang berkualitas. Artinya apa? Masa expirednya masih panjang. Ya. Sampan-sampan ini adalah sebagai generasi penerus. Kalau nanti ini bapak-bapak, mbah-mbah sudah pensiun, ya, siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Nah, ya sampan-sampan ini, ya makanya ini didengarkan ini, biar apa? Biar pinter, biar tahu ya, biar besok juga bisa di sini, bisa di sini berbicara, ya, menggantikan yang tua, ya. Oke ya. Nah, itulah hikmah bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, sehingga dibelenggu sama dikurung sama ya. Dikurung, diikat, dibelenggu, sehingga manusia bebas untuk berlomba-lomba apa? Mengerjakan ibadah. Ya. Beribadah kepada Allah. Karena beribadah di bulan Ramadan akan pahalanya berlipat ganda, ya. Selain itu, ya, dosa-dosa yang orang-orang yang beribadah kepada Allah tersebut akan diampuni, ya. Itulah yang kedua, hikmah yang kedua dari puasa Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa manusia yang mau bertaubat, ya. Nah, seperti yang sudah sabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Ayo diingat-ingat hadisnya. Ini nanti besok supaya bisa mengajarkannya, menggantikan yang tua-tua, ya. Ya, ini Mas Azril ini kayaknya ini berminat ya, Mas Azril. Ya. Besok berpakaian yang bagus ke masjid, pakai peci, pakai baju takwa, baju muslim, pakai sarung, ya. Nanti biar besok bisa menggantikan, meneruskan perjuangan bapak-bapak di sini di Masjid Baitul Mukmin yang tercinta, ya. Sering-sering ke masjid, nggak apa-apa. Sering ke masjid, ya. Melihat orang-orang beribadah seperti apa, ikut sholat, ya. Kadang-kadang di rumah, kalau nggak sempat, ya. Tapi kalau disempatkan untuk ke masjid, karena apa? Laki-laki itu, ya, kalau tidak ada udzur, sebetulnya itu hampir diwajibkan beribadah di masjid, sholat di masjid, ya. Terutama sholat fardu, ya. Biar apa? Biar masjidnya makmur, biar masjidnya rame ibadah, bukan rame berbicara, ya. Rame beribadah, rame menyampaikan kebaikan, ya. Rame dalam pendidikan, mengaji dan lain sebagainya, ya. Kemudian
itu tadi yang kedua. Apa yang kedua tadi? Hikmah puasa Ramadan yang kedua tadi apa? Diampuni dosa ya. Dosa-dosa umat Islam yang menjalankan puasa, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa, semua akan diampuni ya. Itu sesuai yang ngomong itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang ketiga, bagi orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan ya, atau berpuasa sunnah boleh, itu nanti dijanjikan oleh Allah masuk surga melewati pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan ya. Pintu Ar-Rayyan itu dalam bahasa Arab, artinya apa? Artinya puas, artinya segar. Kenapa seperti itu? Karena ketika para shaim, orang-orang yang berpuasa melewati pintu tersebut ya, mereka akan merasa dahaganya sudah hilang, merasa puas, merasa hausnya hilang. Itu. Ya, merasa segar. Makanya tadi artinya Ar-Rayyan itu puas atau segar, sejuk ya. Mau enggak? Ya, mau ya. Kalau mau harus berpuasa ya. Kalau belum mampu, masih kecil, latihan. Setengah hari ya. Puasa setengah hari ya. Setelah itu lanjut lagi sampai maghrib ya. Bisa ya? Bisa ya? Ya, bisa. Puasa selain menahan haus dan lapar, menahan untuk tidak makan dan tidak minum, menahan apa? Ya, menahan apa? Ya, nafsu, betul ya. Menahan nafsu. Ya. Lapar dan dahaga juga itu merupakan melawan nafsu, nafsu lapar, nafsu di perut. Kemudian selain itu nafsu apa? Nafsu amarah. Ya, siapa yang sering marah-marah? Yang sering marah-marah? Nah, itu kalau puasa ya juga harus melawan hawa nafsu amarah. Ya. Ya, paham ya? Nah, itu tadi yang hikmah yang ketiga, bisa melewati pintu Ar-Rayyan, pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Ya, apa artinya tadi? Artinya puas atau segar. Ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu selain yang tiga tadi ya, apa tadi tiga tadi? Setan dibelenggu ya. Kemudian ya, ditali biar enggak mengganggu. Terus yang kedua? Yang kedua apa? Yang kedua, diampuni dosa. Ya. Orang yang berpuasa nanti setelah selesai bulan Ramadan ya. Orang yang berpuasa penuh sebulan ya, dengan benar ya,
man shoma ramadhana imanan wakti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, ya. Nanti di akhir Ramadan, setelah hari raya itu, di hari raya kita semua akan menjadi terlahir seperti bayi. Bukan kita kemudian berubah menjadi bayi, bukan. Tapi ya, status kita, dosa-dosa kita akan dihapus sehingga putih bersih seperti bayi yang baru lahir, ya. Jaga. Oleh sebab itu setelah putih nanti, setelah hari raya, ya, jangan dikotori lagi, ya. Setelah itu dilanjutkan berbuat kebaikan terus menerus, ya. Karena hakikatnya puasa itu, hidup kita itu puasa sebetulnya. Kenapa? Ya, semua yang dilarang di dalam puasa, ya, itu juga sebetulnya dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di dalam bulan puasa saja, ya. Dan berbukanya itu, ya, berbukanya kita nanti itu setelah meninggal dunia, itu kita berbuka puasa, kita bebas, ya, tapi sudah meninggal. Karena hakikatnya hidup di dunia ini berpuasa. Karena tanpa Ramadan, tanpa bulan puasa pun, kita tetap diwajibkan untuk menjauhi larangan dan menjalankan kewajiban. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, sebagai umat muslim kita harus bisa mengambil hikmah-hikmah di dalam puasa Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Bisa juga nanti dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Kemudian selain yang tadi, hikmah bulan Ramadan, doa-doa orang yang berpuasa itu akan diijabah, akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika di dalam bulan puasa ini, ya, semua hajat-hajat yang ingin dicapai, semua keinginan, ya, kita curahkan semua, terutama di malam bulan Ramadan, ya. Bangun tengah malam, ya, untuk apa? Sahur. Ya. Untuk sholat apa? Sebelum sholat subuh, sholat tahajud, ya, sholat tahajud namanya, ya. Sholat apa? Sholat tahajud, ya. Maka pada saat sholat tahajud itu selesai, nanti berdoa sama Allah, pasti akan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, ya. Karena selain doa sendiri, nanti ada yang mengamini, nanti diamini oleh malaikat-malaikat, ya. Terutama nanti ketika pas di malam Lailatul Qadar. Nah,
malaikat-malaikat semua turun ke bumi untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang mau beribadah kepada Allah. Ya. Dan semuanya yang orang-orang yang berdoa disaksikan oleh malaikat-malaikat, kemudian diaminkan oleh malaikat-malaikat. Ya. Nah, untuk itu ya, terutama bagi orang-orang tua yang memiliki putra-putri yang belum balik, seyogianya kita mengajarkan kepada mereka sedini mungkin untuk melatih mereka, melatih berpuasa, walaupun masih kecil, dilatih. Dilatih setengah hari dulu. Dilatih setengah hari dulu. Setengah hari selanjutnya dilanjutkan lagi, seperti itu. Supaya apa? Supaya memori anak-anak itu akan terekam nantinya. Pada saat kecil saya sudah diajarkan untuk berpuasa, sehingga besar akan meninggalkan puasa atau tidak mengerjakan puasa itu akan terasa sungkan atau merasa berat sendiri. Ya. Selain itu, ya, diajarkan juga untuk pergi ke masjid dan dinasehati agar di masjid ya beribadah dengan baik, tidak ramai di masjid, ya. Mengajarkan akhlak-akhlak mereka, terutama di bulan Ramadan seperti ini, anak-anak akan banyak libur ya, akan banyak libur. Makanya libur itu dimanfaatkan untuk biar bisa beribadah di bulan Ramadan, ya. Tapi selain itu juga tidak boleh meninggalkan belajar, ya. Libur terus nggak belajar, terus lari-larian di kemana-mana, main petasan, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Siapa yang di sini yang masih main petasan? Ya, enggak, ya. Ya. Enggak boleh ya. Nah, karena main petasan itu ya dosa. Kenapa dosa? Itu meniru pekerjaannya setan, mudorot, ya. Pekerjaan yang mudorot. Mudorot itu apa? Pekerjaan yang akan menghasilkan apa? Kejelekan. Misalnya petasannya meledak, ya, terus mengganggu orang yang lagi beribadah. Nah, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa, ya. Selain itu mudorotnya apa? Beli petasan pakai apa? Pakai uang. Rugi, ya. Bisa dimakan petasannya? Enggak bisa. Bikin kenyang petasannya? Enggak bisa bikin kenyang. Malah mengganggu lingkungan sekitar, ya. Malah itu di samping rumah saya itu, antara anak-anak Pesona 3 sama Pesona 4, ada perang Gaza di situ. Ukraina pindah di situ. Main lempar-lemparan petasan. Sampai sering saya menemukan puntung petasan itu di dalam rumah, di dalam
garasi mobil saya. Nah, seperti itu. Saya yakin di sini anak-anak soleh semua ya. Tidak ada yang main petasan. Kalau temennya ada yang main petasan, dinasihati ya. Gimana nasihatinya? Gak usah main petasan. Uangnya buat jajan aja nanti kalau berbuka ya. Mudarat apa lagi petasan? Banyak sekali ya. Kalau kena tangan enak, nggak enak, sakit ya. Makanya itu adik-adik yang di sini anak-anak soleh semuanya generasi penerus Masjid Baitul Mukmin ya. Ini saya harapkan ini ya. Semua yang di sini semua jadi ustadz semua. Semua yang di sini jadi kiai semua. Kaya-kaya semua, bisa jadi donaturnya Masjid Baitul Mukmin semua. Sehingga Masjid Baitul Mukmin semakin makmur, bangunannya semakin megah, ada AC-nya, sehingga kita beribadah semakin nyaman ya. Baik ya. Seperti itu. Kalau misalnya uangnya berlebih daripada buat beli petasan, mendingan dimasukkan kotak apa? Kotak amal. Buat apa? Biar masuk surga ya, betul. Untuk membangun masjid ya. Atau minta uang orang tuanya, minta uang yang banyak, dimasukkan ke kotak amal. Nah, itu juga nggak apa-apa, malah barokah ya. Yang penting orang tuanya tahu dan mengizinkan. Jangan mencuri loh ya, jangan mengambil tanpa izin orang tua. Harus minta, harus izin orang tua. Percuma. Tapi kan saya ambil untuk sedekah ke masjid, kan dapat pahala. Nggak dapat, tetapi nggak bisa dapat pahala ya. Karena apa? Beramal dengan menggunakan atau dengan cara yang tidak halal itu tidak diterima ya. Seperti apa? Hakikatnya seperti mencuci pakaian menggunakan air yang kotor ya. Mencuci kan mau membersihkan ya, tapi menggunakan air yang kotor. Akhirnya apa? Tambah kotor atau tambah bersih? Tambah kotor ya. Oleh karena itu setiap kebaikan tidak boleh menggunakan cara-cara atau dari hasil yang tidak baik, seperti itu ya. Nah, hadirin wal hadirat, para santriwan, santriwati, anak-anak soleh yang saya cintai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.